takut, tabrak aja. Jangan takut. Euforia Suzuki Fronx akhirnya menjawab penantian. 10 unit perdana SUV coupe ini resmi diserahkan kepada konsumen pertama. Acara simbolis di Surabaya menandai dimulainya distribusi Suzuki Fronx di Jawa Timur. Antusiasme tinggi terlihat sejak pemesanan dibuka akhir Mei lalu. Ke-10 pemilik perdana ini berasal dari berbagai kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang hingga Tulungagung. UMC Suzuki Jatim mengungkapkan apresiasi atas kepercayaan pelanggan. Acara dirancang personal termasuk pemberian cenderamata eksklusif bagi pemilik pertama. Bilang ke depan, mobil ini semua kompak lah. Kalau kita pakai mobil besar tuh, ya paling cuma satu lah, ya kan. Tapi kalau kita pergi kemana-mana, mobil ini cukup oke gitu loh. Mobil crossover, mobil SUV yang coupe ya, by segmen ini nambah sekitar 10% by segmen lah ya. Tapi saya yakin by market bisa sampai 20%. Karena kondisi yang beda gue bilang. Kan ini kan segmen yang anak muda sampai ke atas ini cukup fleksibel gitu loh. Ya kan? Cukup fleksibel. Saya bilang SUV tinggi banget juga enggak, buat orang tua keluar masuk juga masih oke gitu loh. Jadi besar banget juga enggak, kecil juga enggak. Jadi saya bilang market ini bisa tumbuh terus. Saya mungkin bilang arahnya ke depan mobil-mobil seperti inilah. Fronx tak sekedar gaya. Ini merupakan model pertama Suzuki di Indonesia yang mengusung Suzuki Safety Support, fitur canggih pendukung keselamatan berkendara. Teknologi ini membantu pengemudi dengan peringatan dan tindakan preventif. Ditenagai mesin 1500 cc hybrid, Fronx menawarkan performa sekaligus efisiensi. Tersedia dalam 3 varian, harga mulai Rp266 juta. Ada juga promo spesial 10 juta untuk pembelian hingga September 2025. Ini ya, untuk desain juga paling bagus ya. Untuk kelengkapan mobil ini cukup bagus. Saya bilang hampir dibilang, saya biasa mungkin pakai mobil-mobil BMW ya, hampir sama. Mungkin kalau nggak lihat dalamnya beda ya. Mungkin kalau anak muda lebih gampang. Kalau kita sing tua-tua ini macamnya banyak, bingung gitu loh. Cuma kekurangannya satu Pak, mobil ini nggak bisa ngomong. Mobil yang lain kan bisa ngomong, kita bisa. Ya tapi belum kelasnya tuh ke arah situ, kita harus akui. Tapi dengan harga segini saya bilang prosperity. Semoga kendaraan baru ini menjadi teman perjalanan yang aman dan nyaman. UMC akan selalu hadir sebagai teman berkendara Anda. Penyerahan unit perdana ini menjadi babak baru kehadiran Suzuki Fronx di Jawa Timur, memperkaya pilihan SUV bagi masyarakat. Suzuki Fronx resmi mengaspal di Jawa Timur, siap menjadi teman perjalanan baru. Motor hebat, kuat, no depan. Salam semakin di depan. Pada hari ini di Kota Semarang, teman-teman media berkesempatan untuk merasakan touring perdana Gear Ultima. Bakal banyak keseruan dari teman-teman media, bisa merasakan canggihan dan kelebihan dari Gear Ultima. Begitupun juga akan merasakan bahwa motor Matic multiguna ini akan punya banyak kelebihan seperti utility yang akan dimanfaatkan oleh teman-teman media. Kita udah belanja banyak banget, ada perabotan rumahnya, corong tuh, sama ada beberapa sembako. Ini saya akan masukin ke dalam bagasinya Yamaha Gear Ultima, karena memang bagasi itu gede. Biaya Rp125.000, disuruh belanja banyak dan tenang, pakai Gear Ultima. Ada 2 gantungan ya di sini, bawa barang jadi praktis banget. Jika masih kurang, di bawah jok juga ada bagasi. Lumayan, 18 literan. Masih muat barang banyak di sini. Di sini juga ada rear carrier-nya ya, bisa untuk memaksimalkan barang belanjaan. Contohnya bisa pakai tas seperti ini. Bawa barang jadi lebih praktis. Gear Ultima, praktis, no debat.
Saat ini saya sedang menghadiri acara Yamaha Gear Ultima Media Test Track yang diadakan oleh Yamaha dengan rute dari Yamaha Flagship Shop Semarang menuju ke ini kawasan Ungaran. Dan jalur yang dilalui lengkap banget ya, dari jalur perkotaan yang padat, termasuk juga naik turun. Tadi melewati salah satu jalur yang asik, nanjaknya mantep banget, yaitu di Jalan Baru Ugin. Nah, dari situ ketahuan bahwa performa mesin dari hybrid Blue Core dari milik Gear Ultima ini ternyata mumpuni banget buat diajak nanjak-nanjak. Jadi dengan torsi yang besar ya, 10,6 Nm, gampang banget membopong motor yang bobotnya 95 kg ini untuk naik ke sini. Jadi tidak ada hambatan lah, gampang enteng aja. Dan tenaganya 8,3 horsepower juga menurut saya sudah cukup banget. Jadi kalau buat harian sih saya rasa Gear Ultima ini selain fungsional ya, punya fitur lengkap banget, tenaganya juga udah oke sih. Gear Ultima, performa kuat, no debat. Soal build quality, ini motor termasuk yang bagus. Gap bodinya rapat dan rangkanya pakai pipa tubular bergaransi 5 tahun. Dan yang pasti behelnya nih besi dan dia ada tambahan belakangnya, jadi buat angkut-angkut barang ini pastinya kuat banget. Gear Ultima, kualitas no debat. Halo, saya Bagas Satrio dari Media Outlet Max dan saya sudah mencoba Yamaha Gear Ultima Hybrid paling baru ini di daerah kota Semarang. Dengan rute sejauh 70-an kilometer dan nanjak-menanjak, Yamaha Gear Ultima Hybrid ini memiliki mesin Blue Core Hybrid 125cc yang memiliki torsi 10,6 Nm yang dapat diandalkan untuk nanjak-menanjak dan bisa mencatatkan konsumsi bahan bakar sebesar 74,5 km per liter. Bener-bener bikin kaget banget, irit, no debat nih motor. Gear Ultima, irit, no debat. Gear Ultima, motor hebat, kuat, no debat. Yamaha, all resport.
Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Bisnis transportasi niaga di Surabaya kini punya solusi lengkap. Astra Isuzu Margomulyo resmi beroperasi setelah pindah dari lokasi lama. Dealer strategis di jantung kawasan industri ini siap melayani kebutuhan kendaraan komersial. Tes. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, ya terima kasih sudah diundang Pak Yopram yang saya hormati, Pak Irwan Nawir, selaku Chief Operation Officer Astra Isuzu, Pak Arif, RDH Astra Isuzu Jatim. Dan kami yakin relokasi Astra Isuzu di Margomulyo ini merupakan sebuah titik balik sehingga pelayanan yang diberikan bisa menjadi lebih baik. Saat ini Astra Isuzu memiliki 58 jaringan outlet yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 45 outlet 3S dan 13 after sales point. Kami di Astra Isuzu terus berupaya dan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik melalui yang pertama, produk fit. Kami menyediakan line-up produk Isuzu dengan teknologi Euro 4 yang sesuai dengan kebutuhan bisnis pelanggan. Astra Isuzu Margomulyo ini new relokasi dari Astra Isuzu HR Muhammad Surabaya. Bisnis kami kan mayoritas ada di commercial vehicle, di mana satu membutuhkan space untuk truk, baik itu light truck maupun medium truck. Satu itu, yang kedua dari sisi infrastruktur jalan bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan komersial seperti itu. Artinya di jam yang lama dulu nggak bisa ya? Tidak bisa, terbatas ya, terkendala jam masuk seperti itu. Kemudian dari sisi bangunan dan untuk style kerja, servis itu lebih tidak memungkinkan, karena memang di HR Muhammad itu kan dibangun untuk kendaraan LCV dulu. Kawasan Margomulyo dipilih karena akses lebih efisien. Seperti diungkapkan pihak manajemen, lokasi baru mendukung kendaraan besar, infrastruktur lebih memadai, stall kerja lebih luas, dan cocok untuk pasar truk yang besar. Kami di sini ada bengkel Isuzu berjalan yang bisa dipanggil sewaktu-waktu begitu di lokasi customer. Kemudian kami juga ada booking service, meminimalisasi customer itu untuk mengantri. Makanya kita list dulu kebutuhan spare part-nya apa, sehingga ketika datang itu spare part sudah ready, sehingga bisa mempercepat proses perbaikan. Jaminan spare part. Ya betul. Jadi itu yang komunikasi itu yang kita perlukan dengan customer. Fasilitas 3S jadi andalan. Terdapat 8 stall di area bengkel yang hampir selalu penuh, booking servis tanpa antri, hingga bengkel keliling siap datang ke pelanggan. Astra Isuzu Margomulyo memprioritaskan kecepatan perbaikan. Suku cadang disiapkan sebelumnya agar downtime minimal. Dengan Isuzu Traga sebagai produk unggulan, pihak dealer optimis bisa tingkatkan kontribusi untuk pasar Surabaya dan Jawa Timur. Kehadiran dealer ini memperkuat jaringan 125 outlet Isuzu di Indonesia. Solusi total transportasi niaga kini semakin dekat dengan pelaku usaha di kawasan industri Surabaya. Akhir kata, saya tutup dengan pantun, naik Isuzu ke Surabaya pagi-pagi. Jangan lupa makan lontong. Mari kita buka secara resmi outlet Astra Isuzu Margomulyo hari ini.
PLN Unit Induk Transmisi Jawa Timur dan Bali menggelar simulasi tanggap darurat pengamanan kabel tegangan tinggi Suramadu. Tujuannya, uji respon cepat dan koordinasi antar lembaga menghadapi skenario kebakaran di sekitar jalur kabel strategis ini. Skenario simulasi terjadi kebakaran pada 4 kabel bertegangan tinggi objek vital nasional, disematkan sepanjang jembatan yang menjadi penopang utama suplai listrik ke seluruh Pulau Madura. Gangguan berarti risiko pemadaman total di Madura. Lalu berdasarkan historis dan tentunya berdasarkan analisa, memang kemungkinan gangguan bisa terjadi ya dari 4 kabel. Kita sudah pernah terjadi 4 kali gangguan di kabel ini ya, yang mungkin teman-teman juga pernah dengar dan meliput beritanya. 2018 yang pertama, lalu diikuti tiga kali gangguan selanjutnya. Kebetulan gangguan yang pertama karena memang ada kebakaran gitu ya, dan gangguan ini sebenarnya bisa disebabkan oleh banyak hal, baik dari internal kabelnya maupun dari luar eksternal kabelnya. Dari internal kabel sendiri, PLN selalu berusaha melakukan pengamatan, melakukan pengukuran sehingga gangguan di internal itu kita usahakan untuk tidak terjadi. Nah, lalu berikutnya kalau gangguan terjadi baik internal maupun eksternal, tentunya kita punya penanggulangan khusus ya supaya bisa dijalankan dengan cepat. Nah, bentuk kita melakukan simulasi tanggap darurat inilah kita ingin bersinergi satu sama lain. Bila ada gangguan terjadi baik dari eksternal maupun internal, kita bisa cepat melakukan tindak lanjut pemadaman. Simulasi sengaja dibuat menantang. Saat sirine berbunyi, respon terkoordinasi langsung terlihat. Petugas PLN mengamankan jaringan, kapal damkar bergerak dari laut. Polisi dan Dishub kendalikan lalu lintas jembatan. Api buatan berhasil dipadamkan kurang dari 15 menit. Deteksi dini didukung CCTV dan sensor suhu sepanjang jalur kabel untuk antisipasi anomali. Itu satu. Jadi kembali gangguan